Kepada yang terhormat Bapak Sanitiar Burhanuddin Jaksa Agung RI. Saya di sini ingin membacakan postingan yang ada di sosmed Twitter, dan ini akun dari Pak Burhanuddin sendiri. Nah, postingan ini Pak Burhanuddin menulis bahwa saya tidak menghendaki kalian, ini maksudnya korps jaksa ya, melakukan penuntutan asal-asalan tanpa melihat rasa keadilan di masyarakat. Bagus Pak, benar. Ingat, rasa keadilan itu tidak ada dalam KUHP maupun KUHAP, melainkan ada dalam hati nurani kalian. Camkan good post. Dan saya akan bacakan komen-komen dari masyarakat ya, baik di postingan ini maupun yang mengenai kejaksaan khususnya. Ini ada dari Emerson Yunto, Buya Eson, itu kan aktivis ICW ya. Tulisannya begini: Brigadir Eliezer layak dituntut ringan karena kapasitasnya sebagai saksi. Pelaku yang mau bekerja sama dengan penegak hukum justice collaborator. Tanpa kesaksian Eliezer, kasus pembunuhan terhadap Joshua tidak akan terungkap. Nah, ini ada dari Grace Natali. Ini dia kan ketum PSI ya. Tulisannya, Baradae, seorang justice collaborator yang kesaksiannya membuka kasus pembunuhan Joshua, diancam hukuman 12 tahun penjara, sementara PC KMRR hanya diancam hukuman 8 tahun penjara. Bagaimana logikanya? Seorang Grace Natali itu menurut dia ini nggak logis. Coba lagi lihat komen lainnya. Nah, ini anak buah Anda sangar di awal, percuma Eliezer jadi GC. Tuntutan tanpa nurani, RIP untuk hukum di Indonesia. Kasus viral dan disorot se-Indonesia saja, modelnya saja seperti ini. Kami bagian dari rakyat kecil, sangat kecewa. Ya, saya juga kecewa. Udah lagi. Kebanyakan lip service nih orang, buktinya tim di bawahnya pada ngawur. Kalau nggak sanggup beresin, kejaksaan mundur aja bos. Ini masyarakat ya, kan bisa dilihat di komen-komen di postingan di Twitter. Ada lagi, ancaman 8 tahun untuk kasus Joshua sangat mencederai hati masyarakat. Iya, saya juga, khususnya keluarga korban. Apa karena status terdakwa atau hukum di negeri ini sudah tidak memiliki keadilan, atau karena keduanya? Masa kasus pembunuhan berencana yang sah dan meyakinkan yang dibaca oleh JPU sendiri tidak, tapi beri tuntutan ringan, hanya 8 tahun penjara. Semoga anak buahnya tidak masuk angin. Pak Menteri, salam hormat. Ini persepsi rakyat ini masuk angin. Ini ada, yakin Bapak nggak tahu kasus menarik perhatian publik aja masih berani main-main, gegayaan aja di depan, ternyata berperan dalam pembunuhan berencana dituntut hanya 8 tahun. Kayaknya anak buah Bapak sedang melakukan penuntutan asal-asalan. Kan tadi Pak Burhanuddin bilang jangan asal-asalan. Nah, ini masyarakat menilai tuntutan jaksa asal-asalan. Ingetin tuh Pak, jaksa-jaksa yang bertugas di sidang FS dan kroco-kroconya, bacain tuntutan kok bergetar, ragu-ragu, dan seperti kurang persiapan alias ketakutan. Baru aktor pembantu-pembantunya nanti pas FS atau PC bisa terkencing-kencing di tempat mungkin. Itu loh Pak ya. Ini kalimat seperti ini kan mengekspresikan kekecewaan. Banyak keanehan Pak di kejaksaan sekarang. Kasus FS ada yang dituntut hanya 8 tahun. Yang kedua ada bansos DKI yang kekayaan negara sebanyak 2,85 triliun lenyap begitu saja. Dan sekarang tidak ada satu tindakan apapun dari penegak hukum.
Maaf jika mengatakan kotor dan brengsek oknum kejaksaan. Memang begitu adanya, selalu ada tawar-menawar harga tuntutan dan itu sangat menyakitkan untuk masyarakat kecil yang tidak punya uang dalam menghadapi kasus hukumnya. Iya, iya, iya. Nah, menurut mereka Pak, nuntutnya menggebu sampai berbusa, tapi tuntutannya hanya 8 tahun. Tapi yang membongkar kasus Sambo malah dituntut 12 tahun. Tanpa Eliezer, JPU kasus ini hanya singa ompong. Ini catat ya, benar ya. Kalau nggak ada Eliezer, ini nggak terbuka kasus ini. Kira-kira tuntutan ke Richard Eliezer baru-baru ini Bapak tahu nggak ya? Terus kira-kira ini sudah sesuai dengan nurani? Kasihan masyarakat kecil yang sedang berjuang untuk jujur. Kedepannya mereka akan takut untuk jujur. CC Pak Mahfud MD. Ini benar ya Pak Burhanuddin. Ini adalah contoh yang kurang baik ya bagi masyarakat. Kok semua ini murni dari formalitas hukumnya? Ini kan hukum ini dibuat untuk rakyat Indonesia. Dikasih contoh, orang yang jujur ternyata malah dituntut 12 tahun. Akhirnya orang malas jujur. Nah ini yang bohong-bohong nih ya, apalagi si Putri 8 tahun. Kode senyapnya Sambo ternyata connected dengan kode senyapnya kejaksaan. Sambo gitu loh, duitnya triliunan, mafia Sambo, duit narkoba, judi online, setoran wajib polisi bermasalah, backing mafia, dan seterusnya. Pantas bikin tuntutan bisa seragam 8 tahun untuk PC kuat Ricky. Ini persepsi masyarakat. Percuma aja Pak, banyak bacot di medsos, lihat loh JPU kasus Sambo, udah mati hati nuraninya. Yang JC dikasih tuntutan 12 tahun, yang jadi aktor utama cuma 8 tahun. FS yang jelas-jelas kejahatannya berlapis gak berani dituntut mati. Hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah. Jadi mending jawab tidak tahu atau lupa ya Pak daripada jujur. Karena otak pembunuhan yang tidak tahu, lupa cuma 8 tahun. Yang jujur dan kooperatif malah 12 tahun. Ada apa sih? Emang Allah adalah hakim yang paling adil. Oh ini benar loh. Ya, ini yang ditangkap oleh masyarakat adalah bahwa kalau yang jujur itu malah ya seolah tidak ada penghargaan. Prihatin dengan tuntutan jaksa kepada para terdakwa dalam kasus Brigadir J mencoreng keadilan. Memenuhi unsur 340, kenapa tuntutannya cuma 8 tahun Pak? Keadilan itu bagi seluruh rakyat Indonesia Pak, termasuk untuk almarhum Joshua dan keluarganya, bukan cuma milik Sambo dan gengnya. Di mana letak nurani sesungguhnya? Lihat jaksa yang menuntut 8 tahun Putri Candrawati. Jadi ketawa geli, kenapa nggak sekalian 1 tahun aja tuntutannya? Mahfud MD ini masih kewenangan pemerintah ya, dalamnya kejaksaan, nggak usah ngeles, tidak intervensi. Wah ini peran Pak Mahfud diharapkan. Bagaimana mau adil? Pasal 340 kasus pembunuhan berencana dan PC adalah bagian dari otak pelakunya, hanya dituntut 8 tahun penjara. Ada apa dengan Kejaksaan RI, terutama JPU Anda? Memalukan dan sangat mengecewakan. Tragedi jaksa terbaik, PC yang merencanakan pembunuhan dituntut 8 tahun penjara, sementara RE Justice Collaborator yang mengungkap kasus dituntut 12 tahun penjara. Kalau jaksa terbaik aja seperti ini, bagaimana dengan jaksa yang lain? Semoga nggak mubazir saya ngetek orang penting ini, Mahfud MD. Pak Jaksa dan Pak Hakim, kenapa Richard Eliezer dituntut 12 tahun oleh JPU sedangkan PC 8 tahun ini gimana Pak? Harusnya hukuman Baradae turun, dia kan udah jadi Justice Collaborator dan membantu mengungkap kasus Brigadir J. Di mana keadilannya? Pelaku utama cuma 8 tahun. Dari Richard Eliezer selaku Justice Collaborator dituntut 12 tahun penjara, sedang PC banyak bohongnya cuma 8 tahun. Dari situ dapat disimpulkan mau jadi kooperatif apapun dalam hukum negeri Wakanda ini tetap orang yang berduit lah yang menang. Nah ini jelek banget ini ya, dampaknya bagi masyarakat. Percuma jadi Justice Collaborator kalau hukumannya lebih berat dari terdakwa lain yang jelas bersikap tidak kooperatif. Sungguh tuntutan yang menciderai rasa keadilan. Ini mengguncang rasa keadilan di masyarakat. Justice Collaborator tanpa adanya nyanyian indah dari bibirnya, rahasia skenario pembunuhan mungkin belum terungkap hingga saat ini. Esok lusa
orang akan berpikir ulang untuk mau jadi JC. PC kuat RR yang sampai sekarang masih masuk skenario tukang bohong, manipulatif, dan blunder cuma dituntut 8 tahun. Sedangkan Icat udah jujur status jadi justice collaborator kok malah 12 tahun. Gendeng pol, tahu gitu, gak usah jujur ya Cat. Jangan dong ya. Kita sebagai pemimpin itu justru harus memotivasi, mendorong orang untuk jujur dengan cara yang jujur itu dikasih reward. Selamat datang di negeri dagelan. Ini kan dinamakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, udah menghilangkan nyawa orang. Terus hukuman Putri Chandrawati kenapa cuma 8 tahun? Rasanya kurang adil juga untuk Richard yang sebagai justice collaborator, padahal dia yang bikin kasus ini jadi terang. Ada apakah? Richard Eliezer dituntut 12 tahun penjara. Putri Chandrawati yang menjadi dalang utama pembunuhannya dituntut 8 tahun. WTF JPU, tahu kan arti WTF? Udah geram banget ke JPU. Where's justice? Percuma dia jujur, percuma dia jadi justice collaborator. Kalau Eliezer nggak bongkar semua, kalian semua nothing JPU. Lo dapat bukti aja nggak bisa. Ini keras banget ya komennya. Tolong untuk Richard sebagai justice collaborator, kenapa dituntut 12 tahun penjara? Ini JPU perlu didemo. Richard sudah mau kerjasama membuka fakta yang sebenarnya, malah dituntut 12 tahun. Error itu JPU, tidak adil si nenek pewat PC cuma 8 tahun. Mohon keadilan buat Richard. Pak Burhanuddin, ini masyarakat gitu. Bagaimana penanganan ya kasus ini dipersepsikan oleh masyarakat. Sementara keadilan itu untuk siapa sih? Hukum, peraturan ini buat siapa? Kan buat masyarakat. Selanjutnya kita masih ada harapan ya kepada majelis hakim. Semoga majelis hakim lah yang bisa menjawab ini semua keresahan masyarakat atas tuntutan dari kejaksaan yang ya gimana, ini kan fakta. Posting mereka ini mencederai rasa keadilan. Kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, mohon agar bapak-bapak menjadi solusi yang menjawab keresahan masyarakat ini. Terima kasih.